Langsung saja kita mengulas ini bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai kesiapan dari Satgas COVID-19 sendiri, Pak? Ya, betul sekali. Jadi arahan Bapak Presiden terkait perihal teknis hidup berdampingan dengan COVID-19 sudah sangat jelas ya. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama menyeimbangkan antara hidup sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi dengan cara menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara disiplin. Nah, jadi kita ingin aktivitas berjalan secara normal, tetapi tentunya di masa pandemi ada sejumlah syarat protokol kesehatan yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Sehingga kita berharap bahwa penanganan kesehatan atau penurunan laju penularan kasus dan pertumbuhan ekonomi sama-sama bisa kita capai secara bersamaan. Lalu yang kedua, arahan tadi juga berimplikasi bahwa testing dan tracing, ya, pengetesan dan penelusuran itu diperkuat secara epidemiologi. Jadi testing itu dilakukan pada mereka yang pernah kontak erat atau memiliki gejala COVID-19. Bukan kemudian semua orang tes, ya, bukan screening secara ini. Lalu kemudian juga kita mencoba menyiapkan infrastruktur yang ada untuk mendukung semuanya, termasuk namanya protokol kesehatan digital. Jadi orang yang boleh melakukan aktivitas adalah orang yang memenuhi syarat A, B, C, D, E, dan semua itu terrecord di dalam aplikasi yang kita sebut sebagai Peduli Lindungi itu. Dan semua orang harus terhubung dengan aplikasi tadi, sehingga kita tahu bahwa apakah orang tersebut aman atau tidak jika melakukan aktivitas. Baik, tapi dari kesiapan roadmap-nya sendiri sejauh ini apakah memang sudah siap diimplementasikan atau bagaimana ini Pak Soni? Jadi ada dua, roadmap tentu harus disusun dulu ya, sudah disusun oleh teman-teman Kementerian Kesehatan. Bagaimana kalau dengan beberapa skenario pastinya. Yang pertama, kita berharap bahwa virus ini hilang sama sekali ya. Tetapi kalau virus ini masih bertahan, maka kita harus menurunkan levelnya dari pandemi menjadi endemi. Itu targetnya. Nah, supaya bisa turun level dari pandemi menjadi endemi, syaratnya adalah kita harus mampu mengendalikan COVID-19 ini. Bagaimana cara mengendalikan? Apa indikator pengendalian? Yang paling utama salah satunya adalah positivity rate. Kalau positivity rate kita yang sekarang per hari ini sekitar 12%, ini sudah sangat baik ya. Dari yang sebelumnya puncak di minggu ketiga bulan Juli lalu itu sekitar 30%, sekarang sudah di angka 12%. Nah, di dalam epidemiologi itu ada kategorisasi ya, WHO juga sudah memberikan rekomendasi kalau satu negara atau daerah itu positivity rate-nya di bawah 1% itu artinya sangat terkendali ya. Lalu kalau di bawah 5% itu terkendali. Kalau 5-10% itu kurang terkendali, 6-10% kurang terkendali, lalu di atas 10% itu belum terkendali. Nah, sekarang kita sudah mendekati 10%, kita turunkan lagi sampai mencapai 5%. Nah, kalau sudah di angka 5% tadi, artinya virusnya masih ada, masih terjadi penularan, tetapi dengan tingkat yang sangat rendah dan aktivitas bisa berjalan, sembari kita juga aktivitas tadi harus memastikan aktivitas yang aman dari COVID-19. Jadi, upaya-upaya mitigasi terus dilakukan. Itu kira-kira Mas Bas. Baik.